Salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 28 dengan judul perikop masih yang sama, Yakub lari ke Mesopotamia, bagian yang kedua. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, "Janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham, kepadamu beserta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham." Demikianlah Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, "Janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan," dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya, di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Demikianlah sabda Tuhan. Yakub akhirnya harus mengungsi, melarikan diri dari kemarahan Esau, saudaranya, kakaknya, karena mengambil berkat dari Ishak yang mestinya diam untuk Esau. Lalu Yakub siap-siap berangkat, dan sebelum berangkat diberkati lagi oleh Ishak. Dikatakan bahwa kamu harus mencari istri dari sanak familimu di seberang sana, jangan dari perempuan Kanaan. Jadi perempuan Kanaan itu dianggap tidak layak. Mungkin sikapnya atau tingkahnya yang sulit diterima. Kemudian ketika diberkati, Esau saudaranya dengar, oh ternyata Ishak itu atau bapak itu menginginkan anak-anaknya mengambil istri dari keluarga ibunya, dari tanah asalnya, ya tanah asal Abraham, yaitu di Padan Aram. Lalu Esau lihat dan oh ternyata itu tuh, ternyata perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Jadi ia pergi kepada Ismail. Ismail itu omnya. Istri Ismail itu anak dari Hagar, selirnya atau istri kedua dari Abraham, orang Mesir. Ismail punya anak Mahalat. Jadi Esau ini mengambil lagi istri yang ketiga selain dari kedua istrinya yang telah ada. Kenapa? Karena itu tadi, karena Ishak itu tidak mau anak-anaknya mengambil istri dari orang Kanaan. Akhirnya Esau nambah 2, nggak cukup, tambah 1 lagi. Alasannya karena Ishak bapaknya itu mau bagi anak-anaknya istri yang bukan dari Kanaan, sementara kedua istrinya yang ada sebelumnya itu adalah orang Kanaan. Ishak akhirnya setelah diberkati berangkat ke Padan Aram. Padan Aram itu di mana? Di Mesopotamia. Ini dia. Jauh juga sebetulnya. Dari sini nih, dari Negev Desert ini, sekitar sini. Dari Beersheba itu pergi sini itu 300 kilo, 600, sekitar 600 kilo
di Mesopotamia ini, ke Haran. Jauh juga sekarang ini di daerah Syria dan Irak, sekitar situ. Jauh juga. Jadi di sini tempat keluarga Ribka. Perempuan Kanaan tidak disukai oleh Ishak. Jadi Esau mengambil istri dari sekitar Mesir di sini untuk istri yang ketiga, sementara Yakub siap berangkat karena takut dibunuh oleh Esau kakaknya, berangkat ke Padan Aram sekitar sini di Mesopotamia. Jauh, perjalanan yang jauh, hanya berjalan kaki dan bekalnya dibawa di atas punggung keledai. Ini 600 kilo tuh kalau jalan seperti ini kira-kira ya mungkin 2 bulan ya, 2 bulan sekitar itu. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran apa? Kalau mengambil istri harus hati-hati. Demikian juga kalau mau ngambil suami harus hati-hati. Tidak sembarangan ambil istri, tidak sembarangan ambil suami. Harus diperhitungkan masa-masa, sebab dan akibatnya, plus dan minusnya. Karena semua tindakan ada konsekuensinya. Harus hati-hati, harus dipikirkan, tidak asal nafsu. Harus dipikirkan lebih jauh dari sekedar nafsu. Baik buruknya, khususnya yang berhubungan dengan bidang spiritualitas. Karena nanti setelah kita mati, kita akan ketemu Tuhan Yesus. Itu dia. Dan semoga mendapatkan istri atau suami itu bisa mendatangkan kedamaian, kebahagiaan, bukan kesengsaraan, bukan malah cekcok, malah ribut dan sebagainya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe supaya channel ini cepat berkembang, dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.